Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Haun bercerita pada Halloween. 6 sekawan menemukan rumah berhantu ekstrim yang menjanjikan untuk memenuhi ketakutan tergelap mereka. Malam berubah menjadi mematikan ketika mereka menyadari bahwa beberapa mimpi buruk memang nyata. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Film diawali pintu rumah dilempar labu oleh seseorang. Wanita bernama Bailey melihat orang sudah pergi dengan mobil, lalu memanggil temannya bernama Harper. Ternyata orang yang lempar labu itu adalah pacar dari Harper bernama Sam. Hubungan mereka sedang di ujung tanduk. Bailey minta kepada Harper untuk putus aja sama Sam, tapi Harper tidak sejahat itu. Lalu Bailey mengambil cincin ibu Harper mencoba di tangannya. Datang dua temannya bernama Angela dan Mallory, mengajak Harper untuk pergi ke festival Halloween. 4 sekawan party-partilah. Say happy Halloween! Happy Halloween! Bailey bertemu temannya bernama Nathan. Nathan memanggil pelayan untuk pesan minum. Tapi Harper mengira dirinya lah dipanggil Nathan. Karena kesalahpahaman membuat mereka berdua berkenalan. Lalu Evan tidak sengaja menyiram kepala Harper. Mereka berenam berkumpul untuk masuk ke rumah hantu yang mereka lihat dari poster. No, The haunted corn maze is open late. Yes, I know the cast. You go to an extreme haunted house. No. Yes. Haunted Yeah. house. Yes. No. Di jalan mereka sempat diikuti oleh mobil. Evan coba menepi, tapi orang mengikutinya tidak juga lewat. Karena tidak lewat-lewat mereka pun masuk ke dalam. Harper pun tidak mau ikut, tapi Nathan meyakinkannya untuk ikut. Rumah hantu dijaga oleh badut. Setelah diberi kunci, mereka semua tanda tangan surat, lalu meletakkan HP-nya di dalam kotak, dan masuk. Sampai di dalam mereka terhalang oleh kaca bening. Mereka semua melihat orang bertopeng menusukkan besi panas ke wajah wanita. Wanita itu sudah minta tolong, tapi mereka semua melihatnya begitu happy. Mereka semua masuk ke pintu yang terbuka. Setelah jalan terus mereka melihat petunjuk kiri aman, kanan tidak aman. Pada akhirnya mereka terbagi jadi dua. Harper, Evan dan Mallory masuk di bagian aman. Mereka melihat 3 peti. Setelah dibuka peti kosong, Harper coba tutup peti satu persatu. Harper mendengar ada yang terbuka di peti nomor 3. Untuk memastikannya Evan masuk ke dalam. Harper menutup dari luar. Ternyata benar, Evan pun tidak ada pas dibuka dan mereka masuk semua. Ketika giliran Mallory, pintu belum terbuka. Dia pun kaget melihat cahaya di atas dan masuklah laba-laba. Setelah keluar peti mereka bertiga masuk ke dalam lubang yang sudah diberi petunjuk. Evan dan Harper sudah keluar tapi Mallory belum juga keluar. Itu membuat Harper sedikit panik. Di sisi Nathan, Angela dan Bailey mereka melihat 3 lubang kecil. Karena penasaran, Angela coba memasukkan tangannya ke lubang pertama, tapi tidak ada apa-apa. Lalu Nathan coba lubang kedua, dia hanya dapat anggur muda. Lalu Bailey coba masukkan tangannya ke lubang ketiga. Tidak ada apa-apa juga. Bailey sadar kalau cincin ibu Harper hilang. Bailey coba memasukkan tangannya lagi. Dibantu sama Nathan di lubang kedua. Hal itu membuat tangan Bailey kesakitan. Dibantu oleh Nathan untuk mengeluarkan. Di sisi Harper terus manggil Mallory tapi belum juga sampai-sampai. Dan keluarlah orang berkostum jaket merah, lalu menyalakan lampu. Harper mengira kalau kita harus lanjut jalan. Evan dan Harper jalan dan melihat pintu darurat. Harper dan Evan sampai di lubang lagi, dan mereka pun masuk. Di bawah sudah ditunggu sama orang pakai cincau. Harper ketakutan tapi Evan berhasil mendorong orang itu, dan mereka pergi lalu bertemu bersama Nathan, Angela, dan Bailey. Setelah bertemu, Angela bertanya di mana Mallory. Lalu tirai terbuka di mana petunjuk di awal dimulai lagi, di mana orang bertopeng mengeluarkan kantong di dalamnya adalah Mallory. Seperti biasa besi panas ditancapkan kepala Mallory. Melihat hal itu semua orang jadi ketakutan, terutama yang cewek-cewek.
Nathan minta kunci sama Bailey, dia akan keluar menuju kotak di mana HP-nya disimpan. Di perjalanan Nathan dihadang oleh patung yang ditutup kain putih begitu banyaknya. Nathan menjatuhkan kuncinya karena kaget ada asap keluar di kakinya. Lalu Nathan melihat satu patung hilang dari posisinya. Lalu orang itu berjalan menjauh. Nathan memanggil sambil bilang kalau dia lagi butuh bantuan. Mendengar hal itu orang itu pun berbalik dan bilang, apa kamu butuh bantuan? Nathan bilang kalau temannya lagi butuh bantuan. Lalu orang itu mengikuti Nathan. Bailey minta maaf kepada Harper karena menghilangkan cincin ibunya. Harper bilang tidak apa-apa. Evan minta sama Angela untuk menjangkau tongkat besi di balik tirai. Angela memasukkan tangannya ketika hampir dapat. Tangan Angela diinjak oleh orang. Pada akhirnya Evan berhasil menjangkaunya. Orang topeng putih bilang sama Evan kalau dia ada kuncinya. Orang topeng putih akan membawa mereka keluar semua. Harper ingat pintu darurat sebelum masuk. Setelah sampai Evan kaget melihat pintu hanya dinding saja. Melihat hal itu membuat Evan jadi marah sama topeng putih. Topeng putih bilang kalau itu adalah bagian dari rumah hantu ini untuk membuat orang terkecoh. Mereka semua ingin keluar melalui lubang di awal tadi. Topeng putih bilang kalau lubang kecil itu seperti labirin kecil, pasti membuat kalian bingung sendiri. Tapi Evan sudah biasa sama labirin. Sebelum masuk Evan mau tahu nama dari topeng putih. Dia bilang panggil saja Mitch. Harper minta kunci sama Mitch karena dia yang terakhir masuk. Evan masuk pertama. Dengan mudah Evan berhasil sampai di luar. Setelah diberi kode Nathan menyuruh Mitch untuk masuk lagi. Evan berusaha mencari jalan keluar dengan labirin kecil. Evan berhasil sampai di luar. Evan kaget melihat kotak kecil simpan HP sudah hilang. Kotaknya sudah dibawa sama badut penjaga, dan mengeluarkan HP mereka semua. Kebetulan Sam telepon Harper, si badut angkat telepon dan bilang kau udah terlambat Sam. Mitch sampai juga di luar. Setelah diberi kode Nathan akan masuk lagi. Ketika hampir sampai Mitch menutup jalan keluarnya, hingga Nathan berusaha mencari jalan keluar lain. Dan Nathan terjatuh. Nathan pun sadar melihat 3 lubang yang mereka lewati di awal tadi. Lalu melihat cincin yang dipakai Bailey. Evan disamperin sama Mitch. Mitch menawarkan apakah kamu melihat wajah saya? Karena Evan penasaran juga dia pun lengah. Harper menahan pintu karena ada yang berusaha masuk. Karena tenaga cewek pintu berhasil dibuka paksa. Ternyata si jaket merah, Bailey Angela masuk ke dalam lubang. Si jaket merah berhasil menarik kaki Angela hingga keluar lalu ditusuk di bagian kepala. Melihat hal itu Harper lari keluar. Tapi sia-sia aja karena jalan sudah buntu. Harper memohon sambil bilang jangan sakiti aku Sam. Mendengar nama Sam, si jaket merah membuka topengnya dan tanya siapa itu Sam. Dan tiba-tiba Harper melihat ember merah tergantung. Harper mengambil senter di dalamnya. Setelah dapat lampu pun mati lalu masuk ke ruangan. Nathan melihat HP Harper. Ketika diambil terdengar langkah orang. Nathan sembunyi di balik karpet. Terlihat ada bayangan orang di luar. Setelah aman Nathan keluar. Ternyata Nathan sudah ditunggu sama Mitch. Nathan bertanya sama Mitch di mana teman-temannya. Sambil mengirimkan lokasi ke nomor Sam. Harper masuk ke ruangan gelap yang penuh senjata tajam tergantung. Harper mendengar ada orang di sudut ruangan. Harper mundur perlahan tanpa sadar ada jebakan paku di belakang. Dengan rasa sakit, Harper mencabut kakinya yang tertancap paku. Lalu Harper melihat ruangan kecil yang ada pisau tajam di atasnya. Harper mengikuti arah tali. Harper melihat orang bertopeng lagi memotong tali dengan cepat. Harper berusaha masuk ke dalam ruangan itu. Harper sampai di kamar kecil lalu menutup pintu dengan lemari kecil. Harper melihat tulisan terbalik di tembok. Harper membacanya menggunakan kaca.
Harper harus menemukan kunci untuk keluar dari rumah hantu ini. Harper membuka laci satu persatu, lalu menemukan kertas seperti di dinding, dan melihat tulisan lagi di balik kertas, artinya boneka-boneka. Harper periksa boneka satu persatu, tulisannya sesuatu di bawah ranjang. Harper masuk ke bawah ranjang lalu menemukan kontak kecil. Harper memutar tuasnya lalu keluarlah kuncinya. Pintu didobrak oleh jaket merah. Harper berusaha diam aja. Ketika mendekat, Harper menusukkan kunci lain ke wajah jaket merah dan membuka pintu. Harper merangkak setelah pintu terbuka. Kenapa merangkak? Karena di ujung ada senjata di setting menembak sendiri. Jaket merah bangkit lalu mengejar Harper. Harper sempat dipukul. Harper menusuk mata jaket merah dengan kukunya dan senjata pun berbunyi. Harper berusaha mengambil senjata tapi tidak bisa, dan lampu menyala. Sam dapat pesan dari Harper. Sam langsung menuju ke lokasi yang dikirim Harper. Sam meninggalkan mobilnya di jalan, langsung menuju ke arah lokasi di HP. Sam masuk ke dalam lalu melihat ada orang. Sam coba bertanya kepada orang itu. Sam pun lengah tanpa sadar telah menginjak ranjau. Hal itu membuatnya sekarat. Lalu dituntaskan sama si badut dengan palu. Si badut menyalakan semua lampu. Mitch bilang sama topeng hitam untuk bersiap. Si topeng hitam menuju ke arah Harper tadi. Berjalan dengan santai, Harper menusuk dia dari belakang. Setelah tumbang, Harper kaget setelah membuka topeng ternyata adalah Bailey, di mana tangannya diikat dan mulutnya disumpal. Harper mendengar suara cingsau, lalu dinding dipukul dengan palu. Ternyata adalah Nathan coba menghancurkan dinding. Orang cingsau datang dan duet sama Harper. Beruntung Harper tekan tuas senjata membuat orang cingsau lewat. Nathan akhirnya duet sama Mitch. Palu Mitch sudah masuk ke dalam mulut Nathan. Beruntung Harper datang tepat waktu. Jalan keluar, Nathan dan Harper ketemu sama orang bertopeng lagi. Tapi orang ini tidak bermaksud membunuh. Dia juga tidak tahu hal ini bisa terjadi. Lalu dia ditembak oleh orang bertopeng lain. Setelah naik tangga, si topeng di awal menginjak pintu, membuat Nathan tertinggal di bawah, dan tiba-tiba di sisi badut penjaga, dia membakar rumah hantunya. Harper Nathan pergi ke mobil. Harper melihat orang dari jauh lalu pergi. Nathan mengambil tongkat bisbol di bagasi mobil. Ketika panjat pagar, Nathan melihat orang menuju ke arahnya. Penuh emosi, Nathan ingin balas dendam dengan bawa tongkat baseball. Walau tertembak di perut tidak masalah bagi Nathan. Nathan dan Harper sampai di jalan, lalu melihat mobil Sam terparkir di jalan. Akhirnya Harper mengantar Nathan ke rumah sakit, lalu Nathan memberikan cincin kepada Harper. Tentu itu adalah cincin ibu Harper dan film pun tamat.